Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Suara Gamelan di Malam Hari. Desis angin menyapu wajah yang lelah setelah seharian beraktivitas. Secangkir teh menemani dan meringankan secuil beban pikiran. Rumah baru yang aku miliki sekarang berada di sebuah perkampungan yang masih sangat alami, jauh dari asap kendaraan dan segala keramaian. Suasana yang tenang dan hening, cocok sekali untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Aku memutuskan untuk mencari rumah di sebuah perkampungan karena aku sudah merasa sangat muak dengan suasana perkotaan yang jauh dari kata tenang dan nyaman. Di sini aku bisa dapat rumah besar dengan harga yang lumayan murah, karena tempatnya pun hampir berada di penjuru kampung. Tapi itu bukan masalah bagiku, selagi masih bisa ditempuh kendaraan. Seminggu berlalu aku berada di kampung ini. Aku baru punya teman seorang pedagang sayur yang biasa lewat di depan rumahku. Karena jarak antara rumah ke rumah juga lumayan jauh, tidak berhimpitan seperti di kota. Terlebih lagi aku sibuk bekerja, jadi tidak ada waktu untuk bertetangga. Jarak dari rumahku ke tempat kerja hanya sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung cepat atau santai pembawaannya. Aku tinggal sendiri di rumah ini, tapi terkadang teman-temanku suka menginap jika mereka malas pulang ke rumahnya. Tapi itu juga hanya sesekali. Hanya satu yang kurang aku sukai dari kampung ini, masih kurangnya penerangan di jalan raya. Jadi kalau aku pulang malam, seram sekali suasananya. Terlebih lagi kalau pakai motor, tapi aku lebih sering pakai mobil karena aku rasa lebih aman saja. Aku belum berani pulang lebih dari jam 7 karena suasananya selain gelap juga sepi. Paling ramainya kalau ada acara-acara resmi saja. 2 minggu berlalu, hari ini kerjaan begitu menumpuk hingga membuat badan ini begitu lelah. Mataku sudah merasa ngantuk, padahal ini baru jam 6. Semakin kulawan rasa ngantukku, semakin berat mataku, dan aku pun memutuskan untuk tidur. Nang ning nang gong, nang ning nang gong, gong. Dengan mata yang masih tertutup dan setengah sadar, aku mendengar seperti suara alat musik tradisional dan keramaian, hingga membuat aku terbangun dan penasaran. Saat aku tersadar dan menengok jam, ternyata ini sudah jam 12 malam lebih 2 menit. Aku terheran-heran sendirian, masa ada acara sampai semalam ini? Suara itu terdengar seperti dari belakang rumahku. Tapi ya sudahlah, mungkin saja sedang ada acara. Kutarik kembali selimutku dan kulanjutkan lagi tidurku. Keesokan harinya, sayur, 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 teriak tukang sayur membangunkanku di pagi ini. Aku segera keluar karena kebetulan persediaan makananku sudah habis. Mas Niko, belanja mas? Sapa tukang sayur dengan ramah. Iya mang, kebetulan persediaan makanan sudah habis semua. Sambil memilih-milih sayuran dan yang lainnya. Silakan mas, ini masih pada seger banget sayuran sama ikan-ikannya. Dengan nada penuh canda, tukang sayur terus menggoda. Melihat tukang sayur aku jadi ingat suara semalam. Sepertinya dia orang asli kampung ini. Dia pasti tahu kalau ada acara di kampung ini. Sebaiknya aku tanyakan saja pada dia. Oh ya mang, semalam di kampung ini ada acara apa? Tanyaku dengan muka yang bingung. Setahu saya sih tidak ada acara apa-apa. Memangnya kenapa mas Niko? Tukang sayur menjawab dengan dingin. Tidak apa-apa mang. Ini sudah jadi berapa mang? Aku langsung mengalihkan pembicaraan. Mungkin saja aku cuma salah dengar tadi malam. Ada-ada aja nih mas Niko. Mari mas. Tukang sayur geleng-geleng kepala lalu pergi.
Sejenak aku terdiam dan melihat sekitar. Sudahlah. Aku pun bergegas masuk dan mandi untuk berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, aku menceritakan hal itu pada teman kerjaku, Ridho. "Doh, semalam aku dengar suara aneh dari belakang rumahku." Dengan muka yang santai, Ridho yang sedang membaca koran pun menjawab, "Suara apa? Suara kentut apa suara hayalan kamu?" Sepertinya Ridho tidak terlalu menanggapi. "Aku serius, Dok. Jam 12 aku dengar kayak ada suara gong, semacam upacara adat atau pesta zaman dulu." Ridho tetap tenang dan terus membaca tanpa menengok ke arahku sama sekali. "Ya, bisa aja kali, Nick. Kamu kan sekarang tinggal di pedesaan. Ya, kali aja emang lagi ada acara." Aku terus ngeyakinin Ridho. "Tapi aku udah tanya tukang sayur. Dia bilang gak ada acara apa-apa." Ridho tersenyum miring. "Cie, yang percaya banget sama tukang sayur." Ridho terus menggoda. Plak! Ridho memukul pipiku yang sedang asik bengong. "Sialan kamu, Dok. Aku kan jadi kaget. Sakit tahu." Ridho malah ketawa-ketawa. "Habisan kamu norak sih. Masa jadi cowok penakut?" Kesal rasanya pada Ridho, tapi dia benar juga. Aku kan laki-laki. Masa aku takut? Pikiran itu pun sedikit demi sedikit mulai menghilang dari benakku. Suasana malamku kembali tenang lagi. Sebulan sudah setelah kejadian itu. Sore itu Ridho ikut bersamaku pulang ke rumah. "Nick, aku pulang ke rumah kamu aja ya. Aku lagi malas pulang ke rumah nih." Karena rumah Ridho yang lebih jauh dari rumahku, makanya dia lebih memilih pulang ke rumahku kalau dia lagi males. Ya udah, ayo. Aku malah seneng kalau kamu sering main ke rumahku. Jadi ada temen ribut di rumah. Kami segera masuk mobil dan pulang. Duk duk jeduk, duk duk jeduk. Suara musik menemani perjalanan kita. "Nick, aku heran deh. Ini kampung sepi amat ya kalau malam kayak gini. Mana gelap lagi?" Tanya Ridho sambil melihat-lihat ke kaca jendela mobil. "Ya elah, namanya juga kampung, Dok. Di sini yang keluar malam cuma kaum laki-laki dewasa saja." Ridho terus melihat-lihat sekitar jalan. "Oh, gitu ya. Serem juga ya kalau pulang sendiri." "Yang aku seremin sih lebih ke orang jahat, Nick, bukan setan." Hahaha. Ridho terus menggoda. Kamu jangan bikin aku parno deh. Aku sering lewat malam, tapi nggak pernah ada apa-apa, biasa aja. Lagian di sini tuh kalau yang ronda sih ada di pos depan sana, jadi aman lah." Ridho mulai diam dan sepertinya dia mulai mengantuk. Wow, ngantuk banget aku. Duh. Sesampainya di rumah, "Dok, kamu mau mandi dulu apa enggak?" Ridho malah sudah terkapar di atas ranjang. "Enggak Nick, aku udah gak kuat nih, ngantuk," kata Ridho sambil mata terpejam. Kubiarkan saja Ridho tidur dan aku langsung mandi karena badan sudah lengket rasanya. "Ya udah, kamu tidur, aku mau mandi dulu." Setelah mandi, kruyuk 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 kruyuk. Sepertinya suara perut minta diberi makan. Kulihat jam, sudah jam 9 lebih 35 menit, tapi perut berisik meminta isi. Akhirnya aku pergi ke dapur untuk memasak mie instan. Crek. Mulai kunyalakan api dan kutuangkan air. Saat aku sedang menunggu mie matang, tiba-tiba aku mendengar seperti suara keramaian, seperti di pasar dari belakang rumahku. Tapi mungkin saja di belakang sana memang sedang ramai orang. Ku angkat mie yang sudah matang dan segera ku santap karena perut sudah sangat lapar. Setelah itu aku menyusul Ridho yang sudah ke alam mimpi lebih dulu. Tarik selimut dan tidur. Beberapa jam kemudian,
Ning nang ning gong, ning nang ning gong, 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 gong. Suara itu kembali membangunkanku dari lelapnya mimpi. Aku langsung terbangun dan membangunkan Rido. Doh, bangun doh, bangun. Cepet bangun kampret. Aku dengar suara itu lagi. Rido yang sangat ngantuk pun mencoba mengucek-ngucek mata dan mendengarkan. Mana nih? Mana? Kamu ngigo kali. Aku terus menyadarkan Rido. Aku gak ngigo. Coba kamu buka mata, kamu dengerin baik-baik. Ning nang ning kong. Mata Rido yang terpejam pun langsung terbuka dan saling pandang denganku. Bener kan, Do? Aku gak bohong. Wajah Rido langsung terdiam seolah penasaran. Iya nih bener. Itu suara gongnya bikin jantungku bergetar keras banget. Aku jadi penasaran. Kami berdua langsung bangun dari tempat tidur dan mencoba mencari ke sumber suara. Kami segera mencari tahu ke sumber suara. Doh, kalau menurut aku, suara ini terdengar seperti dari belakang rumahku. Muka Rido semakin penasaran. Gimana kalau sekarang kita ambil senter dan kita lihat ke belakang? Mendengar Rido mengajakku ke belakang, jantungku semakin bergetar kencang. Kamu gak salah, Do. Mau bilang takut gengsi, mau ikut ya takut. Aduh, serba salah deh pokoknya. Ya udah ayo. Di dalam hati tak berhenti berdoa dengan jantung yang bergetar sangat dahsyat sekali. Gak usah takut kali, Nick. Kan kita berdua. Rido terus berjalan menuju ke belakang. Malu sekali rasanya kalau harus bilang takut ke Rido. Siapa yang takut? Aku sih biasa aja. Rido hanya tersenyum miring. Dari kejauhan terlihat sebuah cahaya. Lama-kelamaan suara itu semakin jelas terdengar. Aku dan Rido terus menyusuri gelapnya jalan menuju ke cahaya itu. Semakin dekat, dan sampailah kami ke sumber suara. Kami melihat memang sedang ada upacara adat seperti pernikahan. Tapi anehnya, semua muka warga terlihat sangat datar dan seperti tidak bergairah. Tuh kan, aku bilang apa nih? Emang lagi ada acara di sini. Rido kembali menenangkan. Tapi Do, perasaan aku gak enak ini. Pulang aja yuk. Rasanya aneh, dada serasa sesak. Bulu halusku berdiri semua, apalagi pas mendengar suara alat musiknya. Aku melihat para penari yang menari, tapi tanpa ekspresi sama sekali. Tapi pengantinnya tidak terlihat karena sangat jauh. Sebentar dong Nick, aku pengen lihat dulu. Rido terus penasaran. Tak sengaja aku melihat Rido masih memakai jam tangan. Do, lihat jam kamu. Sekarang jam berapa sih? Kok masih rame gini? Lalu Rido melihat jam dan langsung menatapku dengan muka kaget. Ini jam 1 malam Nick. Kami saling berpandangan aneh dan kembali melihat ke keramaian itu. Saat kami kembali melihat, ternyata tempat yang tadi kami lihat sudah gelap, tanpa sedikit pun cahaya dan suara. Kami pun kembali saling lihat dan menelan ludah. Bulu halus berdiri semu dan kaki mulai lemas. Detak jantung sudah sangat dahsyat bergetar. Tuh kan Dok, aku bilang apa? Rido mencoba untuk tetap santai dan tenang. Tenang Nick, ayo kita balik aja ke rumah. Udara malam terasa begitu menusuk, dan langkah kaki sudah terasa sangat berat, tapi kami terus berjalan. Tak jauh dari tempat itu, kami kembali terkejut. Karena tiba-tiba saat kami sedang berjalan, di depan kami melihat sebuah gong besar. Langkah kami pun terhenti, dan dada ini semakin sesak. Keringat dingin deras mengalir, tapi Rido tetap mencoba untuk tetap tenang. Tenang Nick, tenang. Manusia itu makhluk paling sempurna. Kita jangan takut hiraukan, dan kita kembali jalan aja lagi.
Aku pun harus terus memegang baju Ridho karena aku sangat takut sekali. Sumpah kali ini aku takut banget, Dok. Ridho pun terus menarik tanganku dan membantu kakiku yang lemas untuk terus berjalan. Sesampainya di rumah, napasku sudah hampir mau habis. Bajuku sudah basah penuh keringat, tapi aku melihat Ridho santai-santai saja. Alhamdulillah, Dok, kita udah sampai di rumah lagi. Ridho langsung membantingkan badan ke sofa dan diam saja. Sumpah aku takut banget, Dok. Tapi aku lihat, kamu kok biasa aja ya? Dengan mata terpejam, Ridho menjawab, sebenarnya aku juga takut. Cuma aku mencoba tenang aja, daripada suasana makin parah. Udahlah. Tiba-tiba terdengar suara adzan berkumandang. Ini sudah subuh. Ridho kaget dan melihat jam. Iya, Dok, ini subuh. Aku mencoba untuk menenangkan diri sendiri. Ya Allah, malam ini sial banget ya kita. Mana pagi ini harus ke kantor lagi. Sialan. Ridho yang masih terlihat ngantuk malah marah-marah. Kamu juga sih, Dok. Malah mau lihat segala. Kan kayak gini jadinya. Aku malah terus menyalahkan Ridho. Pagi hari, sayur-sayur, Mas Niko, sayur. Terdengar suara tukang sayur memanggil-manggil namaku, dan aku pun keluar untuk bertemu tukang sayur itu. Mau belanja sekalian cerita. Mas Niko, mukanya pucat banget, lagi sakit, Mas? Tanya tukang sayur sambil memandangiku. Enggak, Mang, aku cuma kurang tidur aja. Tukang sayur semakin penasaran. Memangnya sedang ada tugas apa, Mas Niko? Sampai nggak tidur gitu. Akhirnya aku ceritakan semua pada tukang sayur itu. Semalam aku mendapat kejadian yang sangat aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba aku mendengar suara gong atau gamelan, Mang. Setelah aku menelusurinya, ternyata memang benar ada. Tapi sekejap langsung menghilang. Tukang sayur terlihat kaget dan tak percaya kalau orang baru pun bisa diganggu oleh misteri gamelan itu. Dia hanya memilih diam dan pergi dengan keringat dingin yang mengalir. Seharusnya Mas lihat apa yang ada di belakang rumah Mas itu. Sambil mendorong gerobak sayurnya. Semakin penasaran aku dibuat oleh tukang sayur itu. Akhirnya aku memutuskan untuk melihat ke belakang rumahku. Setelah sampai, sejauh mata memandang, aku tak melihat hal lain selain jejeran batu nisan dan pepohonan. Aku sangat terkejut dan hanya bisa terdiam. Lalu aku pulang dan menceritakannya pada Ridho. Saat kami sedang membicarakan hal itu, terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Tok tok tok. Krek. Kubuka pintu, ternyata itu Pak RT. Assalamualaikum, Mas. Saya RT di sini. Sapa ramah dari Pak RT. Oh ya, silakan masuk, Pak. Pak RT masuk dan duduk. Saya kesini mau meminta fotokopi KTP untuk arsip kami. Aku bergegas pergi menuju ke kamar dan membawa KTP. Ini, Pak, KTP-nya. Pak RT pun mengambil dan memasukkan ke dalam tas kecil yang dia bawa. Pak, Bapak sudah lama ada di kampung ini. Pak RT menjawab sambil tersenyum. Iya, saya sudah sangat lama ada di sini. Memangnya kenapa? Kembali kuceritakan kejadian semalam pada Pak RT. Akhirnya Pak RT pun menjelaskan padaku. Ternyata itu adalah upacara perkawinan bangsa Jin. Setelah tahu begitu, rasanya ingin kujual kembali rumah ini dan kembali ke perkotaan. Tidak masalah dengan asap dan debu, asal jangan dengan setan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.